Shalom, saya Hari Anirun. Salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Haleluya. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Kalau saya boleh merenungkan kebaikan Tuhan, di awal saya dipercayakan melayani pekerjaannya, saya melayani di bidang pemuda, saudara. Kemudian melayani dewasa muda, dan akhir-akhir ini Tuhan percayakan melayani pasangan-pasangan muda. Jadi saya tetap muda terus. Haleluya. Iya betul. Kalau bicara mengenai anak muda selalu ada di hati saya. Tuhan begitu banyak percayakan saya melayani generasi milenial untuk membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan untuk itu, tema hari ini dalam pembelajaran kita, saya ambil satu tema yang menarik, yaitu ketika aku berubah. Mari katakan bersama dengan saya, ketika aku berubah. Haleluya. Satu tema yang membuat kita penasaran yang mendengarnya. Siapa yang berubah? Apanya yang berubah? Kenapa harus berubah? Perubahannya seperti apa? Dan banyak lagi yang lain, saudara. Untuk itu, hari ini saya akan memberikan satu contoh dari sebuah perumpamaan di Alkitab mengenai anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ke 24. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bicara mengenai anak yang hilang, ternyata itu bukan sebuah perumpamaan, itu bukan hanya sebuah cerita. Ternyata itu betul-betul terjadi di sekitar kita, saudara. Kalau kita melihat keluar sana, ada begitu banyak anak-anak muda yang kemudian meninggalkan rumah mereka, meninggalkan orang tua, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, dan mereka memutuskan untuk hidup di jalanan, saudara. Dan akhirnya mereka tidak pernah menemukan jalan untuk kembali. Bahkan kalau kita melihat di luar sana, saudara, ada satu generasi yang kita kenal, yaitu generasi tanpa bapa, saudara. Satu generasi yang kehilangan hati bapa, kehilangan figur bapa, sehingga mereka tidak tahu jati diri mereka. Yang mereka tahu hidup ini adalah bersenang-senang, saudara. Dan mereka membiarkan hidup mereka bebas, dan mereka hidup dalam berfoya-foya, saudara, tanpa mengetahui arti daripada kehidupan ini. Nah, kalau kita belajar mengenai anak yang hilang, ternyata ada 3 fase yang terjadi atas kehidupan anak yang hilang. Yang pertama adalah fase yang namanya fase kejatuhan. Kejatuhan dalam dosa. Kemudian fase yang namanya fase keputusan, saudara. Dan yang ketiga, fase pemulihan atau fase kemenangan. Kita akan belajar satu persatu mengenai fase demi fase. Yang pertama, fase kejatuhan dalam dosa. Saya mau bilang, fase kejatuhan dalam dosa adalah fase titik terendah dari kehidupan seorang manusia. Kita akan sama-sama belajar, kita mau lihat apa sih definisi dosa menurut Alkitab. Satu firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Ayat ini begitu penting untuk kita ketahui. Kembali saya rindu kita baca sama-sama. Yang mau katakan yes. Yang sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya ulang kembali. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi jelas Alkitab berkata, waktu kita melanggar hukum Allah, kita keluar dari hukum Allah, kita sudah jatuh dalam dosa. Pertanyaannya hari ini adalah, kalau manusia sudah tahu bahwa melanggar hukum Allah adalah dosa, kenapa banyak manusia memilih justru hidup dalam dosa? Jawabannya adalah karena iblis tahu. Iblis pintar. Iblis selalu menyajikan dosa dalam kemasan yang begitu indah, sehingga manusia tertarik dan kemudian dia menjamah dan dia jatuh dalam dosa.
Saudara, saya diberkati dengan satu ilustrasi yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini. Ilustrasi ini menceritakan bahwa ada seorang peternak yang memiliki 100 domba dan dia tinggal di sebuah lembah di bawah kaki bukit gunung, saudara. Setiap hari dia buka kandang, setiap pagi dia membiarkan 100 ekor dombanya untuk keluar kandang, berlari-larian, memakan rumput yang ada. Kemudian di sore hari dia kembali membawa domba-dombanya untuk masuk ke dalam kandang. Suatu pagi di aktivitas yang seperti biasa, dia keluarkan domba-domba, bersamaan dia menghitung satu persatu. Tetapi kemudian dia jumpai tidak genap 100, saudara. Hanya 99 ekor. Dia kaget, kemudian dia mulai menghitung lagi. Dan ternyata dia putuskan, pagi itu ternyata ada satu domba yang hilang. Karena hanya jumlahnya 99. Hatinya gelisah, dia bingung. Di sore hari, kembali dia masukkan domba-domba ke dalam kandang. Dia mencari satu ide dan timbullah satu ide, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik kandang, dia buat sebuah lubang dan dia mau mengintip, saudara. Supaya dia tahu siapa yang mencuri domba-dombanya. Menjelang tengah malam ternyata dalam kesunyian ada 3 ekor serigala nakal turun dari bukit. Tanpa permisi, tanpa malu-malu, mereka masuk ke dalam kandang, saudara. Dan mencuri 1 ekor domba lagi dan mereka bawa kabur ke atas bukit, saudara. Peternak itu tahu, oh ternyata 3 ekor serigala ini yang mencuri. Kemudian dia mulai memutar otak, mencari ide bagaimana caranya untuk menangkap 3 ekor itu atau membunuh 3 ekor serigala yang nakal itu. Dan dia dapat satu ide yang cemerlang, saudara. Apa yang dia lakukan? Esok harinya menjelang sore, dia tancapkan 3 buah samurai di depan kandang, saudara. Kemudian dia sembelih 1 ekor dombanya dan dia oleskan darah segar di masing-masing samurai yang ada. Kemudian dia kembali bersembunyi di balik kandang sambil mengintip di lubang yang sudah tersedia. Dan tepat tengah malam kembali 3 ekor serigala yang nakal ini turun dari bukit. Dengan kelaparan mereka siap masuk ke dalam kandang, tapi langkah mereka terhenti. Kenapa? Karena mereka melihat atau mencium ada darah segar, saudara, di pedang atau samurai yang ada. Mereka menghampiri dan apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menjilat satu persatu, saudara, samurai yang ada. Woi, makin dijilat, makin nikmat, saudara. Makin dijilat, makin banyak darah yang keluar. Kenapa? Karena waktu mereka mencilat pedang itu, lidah-lidah mereka mulai sobek-sobek, tersayat-sayat. Dan darah mereka sendiri yang keluar. Lama-kelamaan, ketiga serigala itu mati kehabisan darah. Saudaraku, dosa seperti itu. Nikmat, enak, nyaman, tapi membawa kepada kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di titik kejatuhan dalam dosa, ada 3 hal kenapa anak yang hilang ini jatuh dalam dosa. Yang pertama, di ayat 12 dikatakan, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Jadi ternyata yang pertama penyebabnya adalah dia meminta sesuatu yang belum waktunya, saudara. Yang setuju katakan yes. Ada banyak kali saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, dan Bapa kita yang baik terkadang belum menjawab doa kita. Kenapa? Karena dia tahu yang terbaik buat kita. Saya ingat waktu itu anak-anak saya masih kecil, suatu kali mereka minta pisau, saudara. Sebagai bapak yang baik tentu saja saya tidak memberikan kepada mereka. Kenapa? Karena saya tahu waktu mereka pakai pisau ini, kemungkinan besar mereka bisa terluka. Walaupun niat mereka mungkin baik untuk memotong roti, memotong buah-buahan, tapi saya tidak berikan karena belum waktunya. Demikian juga anak yang hilang ini, saudara. Dia minta sesuatu yang belum waktunya, dan kemudian dia jatuh dalam dosa. Yang kedua penyebabnya adalah di ayat 13a dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh.
dia meninggalkan tempat kediaman. Meninggalkan tempat kediaman bapaknya, meninggalkan kasih karunia anugerah Tuhan. Saudara, ada begitu banyak anak-anak muda kemudian meninggalkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Pergi ke jalan-jalan dan mereka tukar kasih karunia. Mereka tukar dengan kebebasan. Mereka tukar iman mereka. Nah, kesempatan ini saya mau bicara kepada anak muda. Halo anak muda, perhatikan baik. Jangan pernah engkau berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Yang setuju katakan ya. Janji ya? Iya, jangan pernah saudara. Itu yang kedua. Dia meninggalkan kasih karunia Bapa sehingga dia jatuh dalam dosa. Yang ketiga saudara, apa penyebabnya? Ayat 13b dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dikatakan pergaulan bebas merusak kebiasaan yang buruk. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia menjumpai teman-teman yang kemudian memperalat dia, saudara, mempergunakan kekayaannya. Hidup berfoya-foya, saudara. Saudara perhatikan baik, dengan siapa saudara saat ini bergaul. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka berbohong, cepat atau lambat engkau akan jadi pembohong. Ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita berikan, kita ajarkan kepada anak-anak, kemudian hancur, hilang waktu mereka keluar. Untuk itu kepada orang tua, mari saudara, jangan bosan-bosan ingatkan mereka bahwa kebiasaan baik ini harus dipertahankan, sehingga waktu mereka keluar, mereka tetap menjaga kebiasaan baik itu. Tidak jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Kemudian yang kedua, titik keputusan saudara. Titik keputusan atau perubahan ada di ayat 18 sampai 21. Ayat 18 berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ada satu niatan yang baik saudara. Dia bosan hidup dalam dosa. Kemudian ada satu keinginan untuk bangkit saudara. Nah ini yang perlu, karena bicara mengenai meninggalkan dosa itu bicara pilihan. Ada begitu banyak orang yang kemudian nyaman hidup dalam dosa, kemudian mereka bermalas-malasan dan mereka tidak pernah punya niat untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu bicara pilihan. Anak yang hilang suatu hari kemudian dia memilih untuk meninggalkan dosa dan dia akan kembali kepada bapaknya. Dan di ayat 19 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Selain sebuah niatan, ada satu langkah iman, saudara. Dia pergi meninggalkan dosa, dia bangkit, dan dia menjumpai bapaknya. Saudara, di titik keputusan ini ada hal-hal yang penting. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Di titik keputusan ini, waktu kita mau maksimal dalam sebuah perubahan, yang pertama, jangan pernah ikut-ikutan orang lain. Yang kedua, karena jangan paksaan, saudara. Ada begitu banyak anak-anak muda yang saya layani, kemudian mereka jatuh bangun di titik ini, saudara. Kenapa? Karena yang pertama, mereka ikut-ikutan dengan temannya. Kemudian, karena ancaman, karena desakan, karena pengaruh dari orang tua, bukan dari keinginan diri sendiri, saudara. Nah, untuk itu pula, waktu saudara masuk dalam titik ini, untuk saudara bisa maksimal dalam pemulihan, ada 3 hal yang mendasar yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, jangan pernah andalkan orang lain. Yang setuju katakan ya. Yang ketiga, selalu andalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua adalah titik keputusan. Dan yang ketiga, titik kemenangan atau pemulihan. Itu ada di ayat 22 sampai 24 dalam Lukas 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memasuki di titik ini, titik di mana segala sesuatunya dipulihkan. Anak yang hilang berjalan menghampiri Bapa. Bapa menunggu dan terjadilah pertemuan. Pertemuan itu namanya paga, saudara. Waktu anak menjumpai kasih karunia, ada dalam anugerah, segala sesuatunya dikembalikan. Alkitab berkata, hak waris sebagai lambang daripada jubah dikembalikan. Otoritas berbicara mengenai cincin, itu pun dikembalikan, saudara. Dan kemudian anak yang hilang tinggal dalam
anugerah Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di akhir daripada pengajaran atau video ini, izinkan saya menyaksikan kebaikan Tuhan melalui satu kesaksian anak muda, saudara. Kisah ini dimulai tahun 1992, di mana lahirlah seorang anak kedua dari 3 bersaudara. Papanya seorang dokter, dan kemudian mereka pindah ke kota Jakarta. Saudara, keluarga ini semakin hari semakin diberkati, papanya semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan apa yang terjadi? Kemudian anak ini bertumbuh, dan karena kesibukan daripada kedua orang tua, pergi pagi pulang malam, anak ini hidup dalam kesendirian, saudara. Dia kehilangan figur dan hati seorang bapa. Dia terus mencarikan jati diri, dan di usia kelas 1 SD, anak muda ini sudah mulai merokok, saudara. Kelas 1 SD dengan pakaian seragam putih merah, pulang sekolah, dia cari tempat-tempat yang sepi, dia mulai berkhayal mengenai kehidupannya, dia asik dengan merokok, saudara. Kemudian kelas 3 SD, anak ini mulai bertumbuh dan dia mulai minum minuman keras. Dalam kesendiriannya terus berjalan, di usia kelas 6 SD, anak ini mulai mengkonsumsi obat-obatan, saudara. Waktu itu namanya pil-pil koplo, saudara ya. Nah, saudara yang terkasih, kemudian nggak sampai di situ, dia terus mencari jati diri, memasuki usia SMP, anak ini mulai masuk dalam narkoba. Dia mulai hisap yang namanya ganja, saudara. Kemudian masuk di usia kelas SMA, inilah jati dirinya ditemukan. Apa yang terjadi? Suatu hari anak ini menonton sebuah film, dan film itu mengenai Yakuza. Saudara tahu Yakuza? Iya, mafia yang ada di Jepang, saudara. Dengan ciri-ciri adalah badan penuh tato, kemudian rambutnya gondrong, saudara. Waktu dia lihat film ini, dia bilang, wah keren banget. Dan mulai hari itu dia bicara dengan dirinya, dia bilang, saya mau jadi Yakuza, saya mau jadi Yakuza. Dan apa yang dia lakukan? Dia mulai memperlengkapi diri seperti seorang Yakuza, saudara. Tidak puas sebagai pemakai narkoba, di SMA dia mulai jadi pengedar kecil-kecilan, saudara. Dan dia mulai mentato badannya, kemudian mulai belajar ilmu bela diri. Kemudian tidak puas dengan ilmu bela diri, dia belajar ilmu hitam, okultisme, mulai bertapa di gua-gua, saudara. Singkat cerita, dia masuk di sebuah perguruan tinggi, di universitas. Disinilah kemudian dunia hitamnya makin menjadi, saudara. Dia memperlengkapi dirinya, dia mulai putuskan untuk memanjangi rambutnya, saudara. Dan tidak sampai di situ, dia mulai mendirikan sebuah sindikat narkoba antar provinsi. Dia mulai melihat beberapa anak muda, dia ambil sebagai anak buah. Tentu saja ciri-cirinya harus rambut gondrong dan bertato. Dan kemudian mereka diperlengkapi dengan senjata api. Mereka tidak punya ketakutan, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Tahun 1992 terjadilah sebuah perkelahian antar dua kelompok. Dan kemudian anak muda ini ditangkap, masuk penjara. Di penjara ini dia dituntut 9 tahun karena pasal yang berlapis. Saudara, yang unik dari peristiwa ini, dari cerita ini adalah orang tuanya nggak pernah tahu bahwa anak ini sudah hidup dalam dunia hitam. Orang tuanya nggak pernah tahu dia sudah terhilang. Karena sejak SD, SMP, sampai SMA, kuliah, semua sekolahnya baik-baik saja, saudara. Di rumah pun juga dia mulai ambil drama seperti anak baik-baik. Padahal di luar dia punya satu kehidupan. Nah, begitu anak muda ini masuk penjara, orang tuanya baru kaget dan baru tahu bahwa anak ini sudah jauh terhilang. Kemudian cerita ini berlanjut di tanggal 25 Desember tahun 93. Itu adalah hari Natal,
di mana seluruh orang percaya harus ikut yang namanya Natalan. Anak muda ini kemudian ikut Natalan karena dia nggak pernah ikut Natal. Dia bingung harus berbuat apa. Dia duduk paling belakang, saudara, bersandar di tembok. Saudara, di bangsal itu tidak ada yang namanya hiasan-hiasan Natal. Pohon Natal pun pendek, ada di atas yang namanya meja. Tidak ada hiasannya pun. Yang mengiringi ibadah bukan sebuah organ atau piano, hanya sebuah gitar tua. Dan yang uniknya, yang membawakan firman Tuhan bukan seorang pastor atau pendeta. Yang membawakan sebuah firman adalah orang yang paling ditakutin di penjara itu, saudara. Wow. Kemudian firman Tuhan yang menjadi rema hari itu adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kemudian orang yang paling takuti di penjara itu bilang, saat ini semua berdoa minta ampun, minta anugerah Tuhan, minta kasih Tuhan, berdoa. Dan kemudian mereka mulai berdoa. Saudara, itulah hari pertama anak ini berdoa. Dan lawatan Tuhan terjadi. Dia dilawat hari itu dan dia mulai mengeluarkan air mata, saudara. Walaupun dia nggak tahu apa yang dia tangisi, tapi ada damai yang dia terima, ada sukacita yang dia terima, ada kekuatan yang dia terima. Setelah kembali daripada bangsal di mana perayaan Natal, kembali kepada kamar yang kecil, saudara, itulah hari pertama dia baca Alkitab. Karena beberapa hari sebelumnya ada seorang pendeta yang menjenguk dia, kasih hadiah sebuah Alkitab, saudara. Dia baca dari kitab Matius dan dia dapati doa Bapa Kami. Dan hari itu anak muda ini buat nazar sama Tuhan. Tuhan, kalau 9 tahun aku di penjara ini aku gak kuat. Tuhan, kasih mujizat. Kalau mujizat-Mu ada, keluar dari penjara ini, aku akan berikan hidupku untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan dengar sekali yang namanya nazar. Tapi perhatikan, kalau saudara nazar, saudara harus bayar. Saudara, mujizat terjadi, hanya 1,5 tahun dia di penjara, dia keluar. Dan waktu dia keluar dari penjara, anak muda ini masih bisa menyelesaikan kuliahnya. Kemudian dia bekerja, dia menikah, dan akhirnya dia melayani pekerjaan Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan angkat anak muda ini dari lumpur dosa kepada terangnya yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Saudara diberkati melalui kisah ini. Pertanyaannya hari ini, saudara penasaran gak? Siapa anak muda itu? Iya, saudara benar. Anak muda itu adalah saya. Saya mendapatkan kesempatan kedua. Saya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Saya mendapatkan kasih karunia. Tuhan baik buat saya. Dan sejak hari itu saya janji terus melayani Tuhan. Sisa hidup saya berikan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya saudara diberkati melalui video ini. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara diberkati, kalau ada keluargamu, kenalanmu yang mungkin memiliki kisah, atau saat ini ada anak-anak muda mereka yang terhilang, mari bagikan supaya ada lebih banyak anak-anak muda dipulihkan. Yang mau katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan baik buat kita. Seperti biasa, kembali di akhir daripada pengajaran kita, saya rindu berdoa buat saudara yang mau katakan amin. Mari tundukkan kepala, pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami. Hari ini kami sudah belajar satu kisah mengenai ketika aku berubah, mengenai anak muda yang terhilang. Ada begitu banyak anak-anak muda yang saat ini hidup di jalan-jalan, meninggalkan kasih karunia Bapa. Kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan jamah. Tuhan, kalau Tuhan sanggup mengangkat hamba-Mu dari lumpur dosa, maka kami percaya Tuhan pun sanggup boleh menjamah mereka. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pasangan-pasangan muda, berkati firman-Mu pada hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita. Saudara yang terkasih,
Sampai bertemu di video-video berikutnya. Salam jumpa kembali, salam sehat selalu, salam strong family, keluargaku, kekuatanku. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.